Sometimes kita semua butuh air mata, bukan untuk menunjukkan diri kita lemah, tapi sebab kita adalah manusia. Karena memang tak selamanya keadaan akan baik-baik saja kan. Satu waktu air mata itu memang harus jatuh, agar kebeningan hati bisa kembali utuh. Kesedihan juga pernah Rasulullah alami. Ia diblokade selama 3 tahun, mengalami kelaparan dan bayang-bayang kematian. Saat itu kaum muslimin kehilangan tempat naungan. Mereka tinggal di kaki bukit, terisolasi, terancam, dan menderita kelaparan. Hingga tangisan anak-anak terdengar sebagai nyanyian yang menyayat hati. Setelahnya, kesedihan kembali menghantam jiwa Rasulullah. Ia kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib. Satu benteng pelindung yang selama ini terus membela Rasulullah pun runtuh. Kemudian, tak berapa lama, kabar duka datang kembali, yaitu meninggalnya Khadijah, wanita mulia yang menemani hidupnya, yang memberikan kasih sayang di kala resah dan memberikan pelukan perlindungan saat kesulitan datang mendera. Khadijah merupakan wanita yang pertama kali beriman saat semua orang mengingkarinya. Setelah itu, duka masih terus berdatangan. Kaumnya berusaha membunuhnya dan semakin terang-terangan mencelanya. Betapa duka itu datang bertubi-tubi, membuat beliau pergi ke Taif dengan membawa harapan, yaitu orang-orang di sana berkenan menerima dakwahnya, atau paling tidak memberikan perlindungan dan juga pertolongan. Namun, perjalanan yang jauh dan melelahkan itu hanya berakhir dengan caci makian dan lemparan batu. Sampai-sampai kaki manusia mulia itu bercucuran darah. Sungguh kejam perlakuan penduduk Taif pada saat itu. Walaupun begitu, beliau tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Sungguh mulia hatimu, wahai Rasulullah. Saat Rasulullah terhimpit dalam kesedihan yang seolah tak memiliki tepi, jauh dari atas langit turunlah hadiah teristimewa bagi manusia yang paling mulia untuk menghiburnya dan memperlihatkan bahwa betapa tinggi dan mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan kilat dilakukannya dengan mengendarai buruk. Ia melesat menembus batas-batas logika manusia. Ia berpindah tempat yang terpisah oleh jarak yang jauh dalam waktu yang sangat amat cepat, yaitu dari Makkah ke Baitul Maqdis. Di sana Rasulullah memimpin para nabi untuk menegakkan sholat, menghadap kepada sang pemilik semesta dan segala hal yang ada di dalamnya. Dari Baitul Maqdis, Rasulullah menuju Sidratul Muntaha, melewati pintu-pintu langit. Rasulullah bersua dengan para anbiya, seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Mereka semuanya mendoakan kebaikan untuk Rasulullah, yang juga turut menambah kekuatan dan ketabahan beliau. Kemudian perjalanan sampai kepada puncaknya, yang malaikat Jibril pun tak mampu untuk memasuki pintunya, yaitu menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang lebih mengobati kesedihan daripada itu? Rasulullah pun kembali ke bumi dengan membawa risalah langit, risalah terindah bagi umatnya, bahwa setiap dari umatnya bisa senantiasa terhubung dengan Rabb-nya melalui ibadah sholat. Allah pun berjanji, bagi siapa saja yang menjaga sholatnya, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Indah niat perjalanan Rasulullah, perjalanan yang menuntaskan kesedihan dan membawa pulang kebahagiaan. Dari kisah ini kita belajar bahwa langit tak selamanya mendung, badai pasti akan berlalu, dan tangisan akan berubah menjadi sebuah senyuman. Karena Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tak menjanjikan hidup itu mudah, tapi Allah berjanji di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sungguh, pada setiap kesulitan akan ada kemudahan yang menyertainya. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Perihal hujan, beberapa orang menganggap hujan sebagai rindu.
Beberapa orang lainnya menganggap hujan sebagai sendu yang kelabu. Namun, semoga kita adalah orang-orang yang menganggap hujan sebagai rahmat, bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menadahkan tangan, sebab Allah sedang membukakan pintu yang begitu luas untuk mengabulkan doa-doa kita. Hujan di langit ataupun hujan di pipi.